Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Triple 7 Official. Oke teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan georeferencing terhadap objek data raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah merupakan data raster ya, atau data image gambar hasil scan ya. Ini merupakan peta tata batas kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara. Nah, tentunya peta ini belum memiliki acuan sistem koordinat ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan proyeksi agar peta ini memiliki acuan nilai koordinat? Caranya sangat mudah teman-teman. Jadi kita langsung saja buka aplikasi ArcGIS ya. Oke teman-teman, tahap pertama di sini saya akan memasukkan data shapefile ya, kawasan hutan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, ini adalah data shapefile ya, kawasan hutan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Saya akan mengubah warna dari kawasan hutannya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Saya centang dulu SAP kawasan hutannya. Berikutnya kita ubah ya sistem koordinatnya. Klik kanan dan pilih properties. Kemudian kita pilih sistem koordinat yang akan kita gunakan ya. Saya gunakan di sini sistem koordinat yang WGS 1984 UTM zona 52N. Baik, berikutnya saya akan memasukkan data raster ya, atau gambar peta hasil scan yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Oke, ini dia data rasternya atau gambar peta hasil scan-nya ya. Nah, jika teman-teman perhatikan, pada tampilan dari peta ini terlihat ada koordinat lintangnya, kemudian ada juga koordinat bujurnya ya. Koordinat lintang dan bujurnya ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk kita menetapkan ya poin atau titik yang nantinya akan kita tempatkan pada 4 sudut ya dari peta hasil scan ini. Dan titik yang akan kita buat nanti, kita akan mengisikan data koordinat ya berdasarkan nilai koordinat bujur dan lintang yang ada pada peta hasil scanannya ini. Oke teman-teman, saya akan melakukan zoom in ya untuk kita memulai menempatkan poin atau titik pertama ya. Nah, seperti ini. Ini di pojok kiri atas dari petanya. Oke, selanjutnya di sini kita buat garis bantu ya, mengikuti garis grid dari koordinat bujur dan juga koordinat lintangnya. Nah, tentunya garis bantu ini untuk mempermudah kita menempatkan titik ya atau poin yang akan kita buat. Jadi teman-teman pilih rectangle, kemudian klik tahan dan tarik seperti ini. Usahakan sejajar dengan garis grid dari koordinat bujur dan juga koordinat lintangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan membuat warnanya menjadi hollow ya. Berikutnya teman-teman pilih pilihan add control point. Arahkan kursor pada posisi bagian bawah dari garis bantunya ya, seperti ini teman-teman. Dan klik kiri, kemudian klik kanan, pilih input DMS. Oke. Nah, untuk koordinat longitude-nya ini teman-teman isikan ya koordinat bujur yang ada pada petanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk koordinat lintangnya teman-teman isikan koordinat lintang yang ada pada petanya. Oke, untuk huruf S ini south ini kita ubah menjadi north ya, karena posisinya berada di lintang utara, jadi kita pilih pilihan yang north. Jika posisinya berada di lintang selatan, maka kita bisa pilih yang south ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita klik OK. Oke, untuk garis bantunya saya hapus saja teman-teman. Oke, kita klik kanan pada peta hasil scanannya, kemudian kita pilih zoom to layer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah nampak ya satu poin atau titik yang sudah kita buat tadi. Tentunya di bagian kiri atas dari gambar petanya ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi titik atau poin yang kedua ya di pojok sebelah kanan atas
teman-teman bisa lihat kursor ya, kursor mouse. Kita buat cara yang sama seperti yang kita lakukan pada poin atau titik yang pertama tadi. Kita buat garis bantu ya, menggunakan rectangle. Oke, nah untuk koordinat lintang yang ada di sebelah kanan atas ini, kita gunakan koordinat lintang yang kita gunakan pada poin yang pertama tadi teman-teman. Nah yang ini ya. Oke, untuk koordinat bujurnya kita gunakan koordinat bujur yang ini ya teman-teman. Nah kita pilih add control point, arahkan kursor pada pojok garis bantunya, klik kiri, klik kanan dan pilih input DMS. Untuk koordinat longitudenya kita isikan koordinat bujurnya ya, yang ini teman-teman. Dan untuk latitudenya kita isikan koordinat lintang yang kita gunakan pada titik atau poin yang pertama tadi. Jika sudah, klik OK, kita hapus ya garis bantunya. Nah seperti ini teman-teman, kita sudah membuat ya 2 poin atau titik yang berisikan nilai koordinat bujur dan lintang dari peta hasil scan-nya. Berikutnya kita buat lagi poin atau titik yang ketiga ya, di bagian pojok kanan bawah. Nah tentunya sama seperti kita membuat titik pertama dan kedua ya teman-teman, kita membuat garis bantu. Jadi untuk mempermudah teman-teman, tentunya teman-teman harus mencatat ya nilai koordinat bujur dan lintang dari setiap sudut petanya ya. Nah untuk koordinat lintang yang di sebelah pojok kanan bawah ini, kita gunakan koordinat lintang yang di sebelah pojok kiri bawah sini ya teman-teman. Dan untuk koordinat bujurnya, kita gunakan koordinat bujur yang kita gunakan pada poin atau titik yang kedua. Oke teman-teman, lakukan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada poin yang pertama dan poin yang kedua tadi. Oke teman-teman, sekarang poin atau titik yang ketiga sudah berhasil kita buat. Sekarang kita buat lagi poin yang keempat ya. Caranya sama teman-teman, kita buat garis bantu ya. Nah oke, untuk koordinat bujur ya, pada poin yang keempat ini kita gunakan koordinat bujur yang kita gunakan pada poin atau titik yang pertama. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti pada poin yang pertama, kedua, dan ketiga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai ya menempatkan 4 poin atau titik pada setiap sudut data raster atau peta hasil scan ini ya. Nah 4 poin ya atau titik yang kita masukkan nilai koordinat bujur dan lintang yang ada pada peta hasil scan ini. Nah itu adalah proses kita melakukan proyeksi dengan memasukkan acuan nilai koordinat pada setiap sudut dari peta hasil scan ini. Jadi kita sudah berhasil melakukan proyeksi teman-teman. Oke, berikutnya saya akan mengubah display ya dari peta hasil scanannya. Saya akan menaikkan transparansinya ya. Berikutnya saya akan mengaktifkan data save file kawasan hutannya. Nah teman-teman bisa lihat di sini peta hasil scan yang sudah kita proyeksikan tadi secara otomatis sudah teroverlay dengan peta kawasan hutannya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita simpan ya data hasil proyeksinya. Caranya teman-teman pilih geoprocessing, pilih rectify, pilih output lokasinya teman-teman, dan teman-teman simpan ya dimana teman-teman ingin menyimpan data hasil proyeksinya. Selanjutnya berikan namanya, dan untuk formatnya tetap TIFF ya. Jika sudah, teman-teman klik save. Oke, kita remove saja ya peta hasil scan-nya ini. Oke, saya akan memasukkan data hasil proyeksi yang sudah kita simpan tadi teman-teman. Berikutnya saya akan mengubah displaynya ya dengan menaikkan transparansinya. Jadi sekarang kita sudah berhasil teman-teman melakukan proyeksi ya dengan memanfaatkan tool georeferencing ya. Jadi sangat mudah teman-teman. Ini sangat penting untuk teman-teman pelajari ya.
Baik teman-teman, cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di tutorial-tutorial saya yang selanjutnya.